Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kepala Bidang Diplomasi bersama Anis Kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu, para guru, panitia, serta kita semua yang dikasih. Muatan lokal Bulog yang selama ini ada dan tidak ada, tergantung dari kewenangan penyelenggara. Kalau selama ini Bapak Ibu menyajikan kurikulum formal, kurikulum nasional, mulai dari kurikulum KTSP, sebelumnya KBK 2013 dan kurikulum mereka belajar. Ini kita mempelajari aspek kenegaraan, aspek kewilayahan yang bersifat nasional. Tapi kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini dan beberapa hari ke depan mau mendekatkan kekayaan lokal di berbagai aspek, pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan, maupun pengetahuan lingkungan sosial budaya harus disampaikan secara cermat lewat sebuah pertemuan ilmiah malam hari ini. Maka hadirlah para narasumber yang terkait yang memiliki latar belakang, memiliki kapasitas merujuk pada regulasi yang ada. Di berbagai daerah tuntutan-tuntutan muatan lokal begitu menderas. Salah satunya di Kabupaten Flores Timur. Siapa dari Flores Timur? Di HUT PGRI di tahun lalu itu sudah di-launching oleh organisasi profesi guru bersama dinas pendidikan setempat maupun praktisi. Hal yang sama pun dilakukan oleh dinas PKO Kabupaten Ngada. Kadis datang ke ruangan dan memberi catatan masukan. Tapi malam hari ini kita pemerintah provinsi lewat dinas PK menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Maka penting, urgen, sehingga segala kekayaan, segala potensi yang selama ini dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang diabaikan bisa diangkat kembali. Karena itu sangat mendukung identitas kebudayaan nasional. Budaya nasional itu kuat, sangat tergantung dari pemeliharaan, pelestarian yang dirancang dari sekolah-sekolah. Dalam Napatilas Nusa Tenggara Timur, muatan lokal zaman Kadil itu berlaku pada Kakambel G. Manuputi. Saat itu ada dokumen kurikulum muatan lokal yang disusun, yang dirakit oleh almarhum Pak Abi Avanjaya dan kawan-kawan. Kita 96 sudah ingin guru belum? Belum. 97 sudah? Belum. 98 belum? Belum. 99 belum? Belum. Itu berlaku. Seiring dengan perubahan, maka pergantian sistem, pergantian kurikulum, lambat laun masing-masing kembali kepada titik nol. Tetapi buku-buku terkait, referensi terkait, mungkin ada di sekolah-sekolah se-Nusa Tenggara Timur. Saat itu dianggarkan di dalam bantuan operasional sebelum BOS namanya, coba dicari tahu.
Nah itu hampir beredar se-Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Itu cerita. Di dalamnya ada komponen-komponen, perangkat-perangkat komponen-komponen dan didukung oleh buku referensi. Tapi bicara muatan lokal ini terkait dengan buku referensi ataupun menghasilkan buku penunjang ajar tidak ada masalah. Karena hasil riset, hasil kajian yang ada di Dinas PK lewat bidang kebudayaan, UPT Taman Budaya, museum itu begitu banyak. Begitu juga kajian-kajian hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri, Undana, lewat para dosen atau skripsi mahasiswa, disertasi mahasiswa, bisa menambah referensi. Kalaupun itu kurang, referensi utama adalah pada Bapak Ibu kalian. Nah, setiap hari, setiap saat hidup, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan-lingkungan setempat. Secara teknis akan diutarakan oleh narasumber kita. Kalau kita bicara muatan lokal SMK Provinsi NTT, maka kita berbicara dalam rujukan regulasi. Mungkin sebelum Bapak Ibu hadir di sini, di sekolah sudah melakukan berbagai hal terkait dengan kelokalan kita masing-masing. Maka sangatlah tidak tepat kalau isu-isu muatan lokal tidak digiring di dalam sebuah regulasi dan sebuah kebijakan. Kebijakan Dinas Pedangka Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 79 tahun 2018. Ketika berproses berjalan, maka keputusan akan diambil. Apakah muatan lokal ini bersendiri atau terintegrasi di dalam mata pelajaran? Ini nanti kami akan mengambil sebuah keputusan. Kalau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, tentu melibatkan lagi guru-guru terkait, duduk bersama-sama, kaji, analisis setiap kompetensi dasar, setiap mata pelajaran, lalu menghasilkan sebuah silabus secara komprehensif sampai pada modul ataupun RPP. Tetapi kalau berdiri sendiri, maka peran yang begitu besar dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mendapat tugas tambahan. Ada keuntungan banyak. Di situ dapodinnya tersedia bagus, muatan lokal, dan juga hak-hak sebagai guru mata pelajaran blok semakin diperkuat. Ini guru mata pelajaran muatan lokal dengan dimensi tertentu. Ada plus, ada minus. Pasti ada pembebanan. Sehingga kurikulum kita bukan ramping lagi, tapi kelebihan beban. Bagi kami dan SPK itu bukan sebuah persoalan. Persoalan utama adalah bagaimana menginventaris berbagai komponen yang mendukung tata urutan dan komponen-komponen yang termuat terintegrasi di dalam muatan lokal itu sendiri. Di dalam pembelajaran, di dalam muatan-muatan lokal secara umum, kalau kita memilih itu bulog berdiri sendiri, maka ada 3 aspek. Kalau kita merujuk pada Permen, ada kerajinan, ada tenun yang selama ini Bapak Ibu dan kita sudah mengenalkan. Gubernur periode 2018-2023 maupun Gubernur tahun 1992 sampai 1998 Pak Herman Musakate maupun Bapak Wittong Wilayah Sekolah
melihat tenun itu adalah sebuah potensi. Maka hari Kamis, tempo dulu Pak, zaman Pak Herman Pusaka, seluruh ASN, seluruh siswa tempo dulu, itu para siswa selalu mengenakan rompi. Dan ASN adalah mengenakan pakaian tenun ikat. Dilanjutkan Gubernur 2018-2019, 18-2023, sehingga hari Selasa, Kamis, dan Jumat mengenakan atasan bawahan tenun, atasan bebas. Nah, masing-masing pemimpin memiliki kebijakan tersendiri, tetapi tidak akan mematikan usaha-usaha ina-ina dari Sabu, Bang Muhammad dari Sumba, dari Malaka, Tetes, Alor, Flores Timur, pokoknya semua daratan Sumba, Purwokerto. Sehingga ada gerakan tenun masuk sekolah. Nah, kita di Dinas Pendidikan hampir 3 tahun tertentu mendorong sekolah-sekolah agar tenun masuk sekolah. Di Kota Kupang ada tenun di SMK 3, Semangat Negeri 11, di Sikumana sana, di Kolhua juga melakukan hal yang sama. Semangat Negeri 1, 5, di Buawai, di Negeri Kios, Semangat Katolik Santo Fransiskus ada di dalam. Lalu di Ruten begitu banyak, dan saya juga mendapat kiriman dari ibu-ibu kepala sekolah, tapi dibayar. Kemarin minggu lalu saya mengunjungi salah satu siswa lagi menenun di SMA 11 Kolhua. Itu saya pesan selimut laki-laki pasar, ini perempuan tenis helm daratan. Kupang Barat, Kolhua, dan saya itu tenunnya itu pria 1 juta selimut dari siswa, dan juga untuk ibu-ibu 750. Nah, kita boleh bayar karena saya pesan. Ketika Gebra SMK di pelataran Dinas PK, sebelum bisa kunjung di salah satu SMA di Kurasit, Kabupaten Belu, ada yang dari Belu. Kita juga pesan tenun yang terbaik. Bayarnya apa? 3 juta. Waktu itu malam hari saya langsung bayar. Pas penutupan didatangi ruang dan ibu gurunya, 3 juta 2,5, pokoknya sekitar itu. Tidak selalu nilai. Kita bayar kontak. Kenapa? Itu adalah bentuk sebuah penghargaan dari karya-karya siswa. Kalau kita bicara ada tenun masuk sekolah. Tetapi dari kerajinan ini Bapak dan Ibu, karena hasil-hasil kajian sudah dipresentasikan oleh bidang kebudayaan di mana-mana, maka pasti ada kesepakatan nanti dipetakan kembali tenunnya seperti apa, seperti yang kami memperoleh melihat secara langsung di SMA Negeri 1 Lampanapu. Siapa dari Sumpasir? Kemarin saya sampai tidak? Sampai kan? Nah, sampai. Kita foto bersama-sama. Kemudian berlama-lama di gedung belakang Rumah Budaya. Itu panjang sekali karya-karya siswa maupun di moderasi oleh mama-mama yang telah berkenal. Ini bisa dijadikan sebuah rujukan. Begitu juga kalau mulak wajib ada bahasa dan budaya. Pada Ibu narasumber, kalau referensi jumlah bahasa se-Nusa Tenggara Timur kurang lebih 68 kalau tidak salah. Alor satu bahasa terancam punah karena penuturnya sisa satu yang mama tua yang mau mati. Dan sekarang kalau sudah mati berarti hilang sekarang. Kita lakukan kajian yang melibatkan akademisi.
bahasa-bahasa terkait ada yang sudah dibukukan dalam bentuk kamus, ada yang masih belum terbukukan. Bahasa Kemak, Tetun, Dawang, Lamaholot, bahasa Manggarai, itu tiga Manggarai sama semua. Orang yang bersama, putih, perempuan, tinggi, pendek, badan besar, laki-laki, gempal. Rote 18 Nusa, ada yang bahasanya sedikit beda-beda. Kemudian alor, langgar jalan beda bahasa, langgar kamar salah bahasa. Itu di alor. Tapi kota Kupang, Bapak dan Ibu, masing-masing punya bahasa. Rote, bahasa Sabu, bervariasi. Siapa mengaku diri kota Kupang? Tidak ada yang ngomong saya dari alor, saya dari Flores. Tidak ada yang mengaku kita orang Goa. Tidak ada yang mengaku. Nah, memang aspek urbanisasi ketika hijrah ke kota pasti dia membawa identitas. Ketika di Sumba terbelah bagi dua, Sumba Sabu Sumba dan Sumba. Semakin kita ke arah melolong ke sana, itu komunitas satu. Kita dapat hidup gratis di sana karena budaya. Itu mayoritas. Tapi di dalam kota lain sebagainya sudah pada Sumba dengan keragaman masing-masing. Begitu juga ritual, upacara adat setempat. Bisa saja nanti narasumber akan masukkan Bapak dan Ibu, bisa saja pengetahuan sosial budaya. Di dalam ada upacara adat, peristiwa penting, kematian, kehidupan, daur hidup ulang, ada lembas, supaya kita tidak kehilangan jati diri dan hal yang mungkin kita. Aspek kewirausahaan ini penting sekali Bapak dan Ibu. Ada makanan lokal, ada pertanian, peternak, pariwisata, perikanan. Ini harus dikelola. Ada yang bersifat pengetahuan, ada yang bersifat Excel. Jadi bukan hanya belajar tahu tentang muatan lokal, tetapi dengan potensi kelokalan kita, dampak ekonominya seperti apa. Itu yang harus didesain dan pikirkan. Produk yang dihasilkan nanti itu adalah produk yang bersifat dokumen. Tetapi jauh lebih penting adalah di lapangan, eksperimen dan tindak lanjut. Dan kuncinya ada di bapak-bapak dan ibu-ibu. Narasumber akan menyampaikan pokok-pokok, yang mengisi adalah bapak ibu yang selama ini sudah melakukan aktivitas kemulokan di satuan pendidikan masing-masing. Musik itu penting sekali. Karena dari musik banyak melahirkan karya-karya. Jadi diinventaris betul-betul hasil telan-telan dari Dinas PDMK maupun narasumber itu sebagai sebuah pengantar. Namun sejatinya adalah pengembang muatan lokal yang selama ini belum terhimpun tertata secara baik. Harapan kami kiranya pertemuan beberapa ini ke depan bisa menghasilkan dokumen, standar isi, kemudian akan direview secara internal, secara baik, harmonisasi kembali, dan goal terakhir adalah 2024 ya, 2024 bisa digunakan dalam sebuah regulasi. Apa yang kami minta, ibu-ibu, bapak-bapak semua? Yang kami minta adalah bapak dan ibu ketika ini mulai wajib, dan saya lebih cenderung mulai wajib sehingga memberi eksistensi bapak dan ibu. Kalau terintegrasi bapak dan ibu ada dan tidak ada dan tidak. Ini yang kita. Sehingga penghormatan kami mengundang bapak dan ibu ini benar-benar bisa dipahami dan dilakukan secara maksimal. Di sisi lain, kita juga akan hasil ini juga akan kita akan buat surat edaran dan SK Gubernur akan menjadi ingres. Dan kita akan cetak buku Bapak dan Ibu. Ini buku terlalu banyak.
uangnya ada di mana? Uang ada di mana-mana. Ada di sekolah, ada di dompet guru-guru, ada di toko buku, dan belanja buku, itu ada bagiannya. Jadi pagi jam 9 kami hadir di acara perbukuan, pusat perbukuan, karena buku adalah jendela dunia. Muatan lokal ini penting, karya-karya, tulisan-tulisan, kajian Bapak dan Ibu ada di mana-mana, di Lampung betul-betul, sehingga menghasilkan buku-buku lalu diverifikasi dan dicetak sebagai referensi. Bapak Ibu, hadirin semua, kalau kita bicara soal kurikulum, itu bicara peranata dan hubungan banyak hal. Tapi kalau kita mengangkat kemulauan kita, menempatkan kita kembali kepada habitat asli. Kiranya arahan singkat seperti ini menjadi referensi yang akan diperkuat oleh narasumber kita, oleh Pak Kabid, oleh Andres kurikulum, bahan dan teman-teman, sehingga ada produk. Salam, sampaikan salam kepada ibu kepala sekolahmu, ibu gurumu, dan orang tua, bahwa gubernur sekarang pejabat Bapak Victor Mulai Sekolah masa selesai 5 September dan sekarang dijabat oleh pejabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Nama siapa? Pak Aloydia Kelaki. Ini nama siapa? Sudah tahu? Bapak Aloydia Kelaki. Pejabat gubernur. Aloydia Kalau kamu Kelaki. tidak tahu, bagaimana kamu belajar kota lokal? Perhatian. Di SPK ada YouTube tidak? Ada. Nonton tidak? Sering. Live? Baik. Juga? Sudah. Nah, kita tahu naik-naik. Tidak sampai 10.000. Padahal hampir mau 3 tahun selesai. 5 tahun selesai, kita tahu naik-naik. Itu pejabat gubernur nama siapa? Ini? Bapak Aloydia Kelaki. Ini? Aloydia Kelaki. Aduh, Aditya, Aloydia. Ayu, GR, Kalake. Asal dari mana? Mahala, Arunara. Lamahala. Siapa dari Lamahala sini? Kerja di mana sebelumnya Pak pejabat? Asisten Kementerian. Bukan asisten. Pejabat salah satu ya. Di Kementerian dipimpin oleh Bapak Luhut Panjaitan. Nah, Sekda nama siapa? Sekda NTT. Tanahlah, masih sudah. Marah dengan. Nah, di SPK nama siapa? Kalau kamu tidak tahu, ambil tas dan kembali ya. Nah, ini Kabidikmen Pak Ayu, ada Sekretariat Pak Hans, karena nomenklatur berubah. Sebelumnya itu kepala seksi kurikulum, karena fungsional, makanya pakai tadi laporan keberhentian. Sebelah narasumber Ibu Tiwi, itu pengawas tingkat SMK. Kamu ini masih muda semua, tidak ada masalah, kerja sampai jauh malam pun tidak ada masalah. Asal sehat, sejahtera, mudah-mudahan pertemuan dan ini bisa menghasilkan. Atas nama dan kita semua, saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam. salve, Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam Pancasila. Salam Pancasila.